Assalamualaikum salih-salihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap dimanapun kalian berada, baik yang belajar di rumah maupun yang sudah belajar di sekolah bersama teman-teman, selalu berada dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tanpa kurang suatu apapun. Nah, minggu lalu kita sudah sempat membahas sedikit mengenai reproduksi aseksual pada hewan. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual dari hewan. Nah, sebelum kita belajar lebih banyak lagi mengenai reproduksi pada hewan, yang perlu kita ketahui di awal adalah sistem reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, ada reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual. Reproduksi seksual biasa juga dikenal dengan reproduksi generatif atau biasanya terjadi fertilisasi atau pembuahan, sedangkan kalau reproduksi aseksual biasa kita kenal dengan reproduksi vegetatif atau tanpa terjadinya fertilisasi. Nah, untuk reproduksi aseksual sendiri pada hewan dibagi lagi menjadi beberapa. Ada pembelahan biner, ada pembentukan tunas, ada fragmentasi, ada partenogenesis. Sedangkan untuk pembelahan seksual sendiri, ini sudah pernah kalian pelajari waktu SD dulu. Berdasarkan perkembangan embrionya dibagi lagi menjadi vivipar atau kalian kenal dengan berenang, ovipar yang dikenal dengan bertelur, dan juga ovovivipar yang bertelur dan juga beranak. Nah, untuk tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam mengenai reproduksi aseksual dan juga seksual pada hewan, yuk kita simak video dari Ustazah selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai reproduksi aseksual yang pertama pada hewan, yakni membelah diri. Nah, untuk hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah hewan yang bersel satu atau yang kita kenal dengan protozoa. Contohnya apa? Ada amuba, ada paramecium, dan juga ada euglena. Nah, untuk perkembangbiakan ini sendiri dimulai dengan pembelahan inti sel atau bahan inti menjadi dua, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma menjadi dua yang masing-masing menyelubungi inti sel. Untuk pembelahan amoeba ini sendiri dikenal juga dengan istilah pembelahan amitosis atau pembelahan yang tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Nah, dari video ini kamu dapat melihat organisme paramecium yang mulai melakukan pembelahan diri. Nah, silakan kamu amati bagaimana proses parameciumnya bisa hingga membelah menjadi dua individu. Dari gambar dari video ini sudah tampak terlihat ya, ada dua paramecium yang mulai terbentuk, ada dua individu baru yang mulai terbentuk. Nah, ini sudah mulai tampak terlihat lebih jelas lagi, ada dua paramecium. Nah, gerakannya ada yang satu bergerak berlawanan, antara satu sama lainnya bergerak berlawanan, tapi mereka masih dalam satu masih ada yang berkaitan nih, dua parameciumnya masih berkaitan. Nah, lama-kelamaan si paramecium ini nanti akan memisahkan diri sehingga menjadi benar-benar menjadi dua individu yang dua individu masing-masing kayak gitu yang berbeda. Nah, ini sudah tampak terlihat parameciumnya udah menjadi dua individu yang berbeda, sudah saling terlepas. Jadi untuk proses pembelahan dirinya sudah selesai dan berlangsung secara sempurna. Ya, berikut ini merupakan salah satu video dari reproduksi hidra yang merupakan salah satu jenis hewan tingkat rendah yang berkembang biak dengan tunas.
Nah, hidra ini sendiri termasuk ke dalam filum Solenterata atau hewan berongga yang hidupnya menempel pada suatu tempat di air tawar. Nah, dari video tersebut tampak sudah mulai muncul tunasnya. Nah, pembentukan tunas sendiri merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada hewan tingkat rendah. Individu baru muncul akibat pertumbuhan keluar bagian tubuh hewan dewasanya. Setelah cukup dewasa atau cukup besar, tunasnya nanti akan melepaskan diri dari induknya. Nah, ini sudah terlihat ya, ini tunasnya mulai muncul. Nanti kalau sudah dewasa, tunas itu nanti akan lepas dari induknya. Salah satu majalah dari negeri Ratu Elizabeth menjelaskan, seekor cacing planaria bisa dipotong menjadi 279 bagian dan setiap potongnya bisa tumbuh menjadi cacing baru. Kok bisa? Apakah cacing jenis lain juga mengalami hal yang sama? Lantas, bagaimana perkembangbiakan cacing planaria? Cacing planaria atau cacing pipi adalah jenis cacing yang masuk ke dalam filum Platyhelminthes. Cacing ini biasanya hidup di kolam atau sungai yang airnya jernih. Maka dari itu, kalau kita ingin tahu bersih atau tidaknya suatu sungai, kita tinggal melihat keberadaan cacing ini. Berikut ini adalah ciri-ciri dari cacing planaria. Cacing ini memiliki panjang sekitar 0,5 sampai 2,5 cm. Tubuhnya berwarna putih transparan. Cacing ini memiliki kepala yang mengandung sepasang bintik mata untuk mendeteksi cahaya. Cacing ini berkembang biak secara vegetatif dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melakukan pembelahan pada bagian tubuhnya. Misalnya, kalau kita memotong cacing menjadi 2 bagian, maka dari sana akan muncul cacing baru. Mereka akan mengalami yang namanya proses regenerasi atau penggantian bagian tubuh yang hilang. Seekor cacing planaria bisa dipotong sampai 279 bagian dan masing-masing menjadi cacing planaria baru. Kok bisa? Hal tersebut bisa terjadi karena cacing planaria mempunyai stem cell yang mempercepat proses regenerasi. Stem cell dewasa yang disebut neoblast membuat planaria dapat beregenerasi. Sel-sel ini dapat membantu setiap jenis sel yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh cacing. Satu lagi keunikan dari cacing ini adalah mampu menyembuhkan luka dengan waktu yang cepat. Diperkirakan hanya membutuhkan waktu 30 menit. Meskipun cacing ini memiliki beberapa keunggulan, cacing ini sayangnya tidak mampu hidup di sembarangan tempat. Ia hanya tinggal di tempat yang cukup kandungan mineral dan nutrisi. Lebah, serangga kecil yang kompleks. Pada usia sekitar 20 hingga 40 hari, lebah ratu bakal kawin dengan sekitar 10 hingga 20 lebah sekaligus. Oke, nggak sekaligus, tapi ganti-gantian. Sel sperma dari para lebah jantan itu bakal ditampung di organ khusus pada lebah ratu, dan akan digunakan untuk bertelur seumur hidupnya. Ada 2 jenis telur yang dihasilkan lebah ratu. Yang pertama, telur yang dibuahi lebah jantan akan menjadi lebah betina alias lebah pekerja. Yang kedua, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah ratu dapat memilih telur mana yang akan ia telurkan. Lebah pekerja adalah lebah betina yang tidak memiliki kemampuan reproduksi sempurna seperti lebah ratu. Pada satu koloni, lebah pekerja merupakan populasi terbanyak, sekitar 98%. Pada usia 3 minggu pertamanya, lebah pekerja bertugas dalam sarang. Setelah usia lebih dari 3 minggu, lebah junior naik pangkat jadi lebah senior, yang tugas utamanya mencari nektar untuk diproduksi menjadi madu oleh lebah junior. Lebah ratu. Kalau di negara lebah, dia ini presidennya. Kerjanya tinggal nyuruh-nyuruh doang sama bertelur. Apa sih yang spesial dari lebah ratu ini dibanding lebah betina lainnya? Gak ada. Nah, terus gimana cara lebah betina bisa jadi lebah ratu? Beda dengan sistem politik negara kita yang milih pemimpin lewat pemilu, di negara lebah mereka punya cara spesial untuk memilih pemimpinnya, yaitu dengan cara ngasal. Ya, ngasal. Oke, jadi gini. Ada 3 situasi yang bikin warga negara lebah ini ngerasa perlu punya ratu baru. Yang pertama,
rakyat lebah ngerasa ratu yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Yang kedua, ratu lebah ngilang, entah kabur, diculik, atau nyasar. Yang ketiga, rakyat lebah pengen merdeka dan punya negara sendiri, sehingga pisah dari koloni yang sekarang. Terus kalau ada kejadian kayak gitu, para lebah pekerja bakal milih telur betina secara random buat dijadiin ratu mereka yang baru. Nah, telur itu lalu dipindahin ke sel khusus yang emang udah disiapin buat calon lebah ratu. Nah, di sini perbedaannya. Larva dari lebah ratu diberi makanan khusus, yaitu royal jelly, sehingga dapat tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi ratu. Oke, mungkin kamu bertanya-tanya, terus kalau semua yang kerja itu betina, si lebah jantan pada ngapain? Cuma ada satu fungsi dari hidup lebah jantan, yaitu buat kawin dengan ratu. Asik? Tunggu dulu. Lebah jantan yang berhasil kawin dengan ratu bakal langsung mati setelah selesai kawin. Keras. Kayak yang dibahas tadi, lebah jantan lahir dari telur lebah ratu yang tidak dibuahi oleh lebah jantan. Ini berarti lebah jantan cuma punya ibu, tapi mereka nggak punya bapak. Tapi mereka pasti punya kakek. Nah, ribet kan? Nah, untuk reproduksi seksual yang pertama, yakni adalah vivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contoh hewan vivipar itu ada apa saja? Ya, sesuai yang sudah ada di gambar, ada kucing, ada paus, terus ada gajah dan lain sebagainya. Itu contoh dari hewan vivipar. Nah, selanjutnya yakni ada ovipar atau yang biasa kita kenal dengan bertelur. Nah, berikut ini adalah struktur dari telur itu sendiri. Nah, di dalam telur itu terdiri atau tersusun atas beberapa lapisan. Jadi, telur ini tersusun atas kuning telur atau yang biasa kita kenal dengan yolk. Terus ada membran vitelin, ada putih telur atau albumen, ada kalaza, ada embrionya sendiri, ada ruang udara, ada cangkang telur dan juga ada membran cangkang telur. Nah, masing-masing dari struktur ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama itu ada kalaza. Nah, kalaza ini berfungsi menjaga agar kuning telur tetap berada di tempatnya. Nah, kuning telur mengandung protein, lemak, ion, fosfor, zat besi, pigmen karoten, dan air. Kuning telur dan putih telur itu memiliki fungsi yakni sebagai cadangan makanan bagi embrio yang sedang bertumbuh. Nah, putih telur sendiri tersusun atas protein albumin, air, beberapa ion, dan juga beberapa mineral. Putih telur juga berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan. Ruang udara menyediakan keperluan oksigen untuk embrio. Bagian paling luar dari telur adalah cangkang yang merupakan pelindung telur dari kerusakan, baik dari goncangan maupun perlindungan dari kuman penyakit. Pada cangkang telur sendiri terdapat pori-pori yang memungkinkan pertukaran gas-gas pernapasan. Nah, yang terakhir yakni hewan ovovivipar atau disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar yakni seperti yang sudah ada di gambar berikut ini. Nah, kita sudah membahas mengenai reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual pada hewan. Tapi ada satu nih makhluk hidup yang unik banget. Dia dalam siklus hidupnya dia mengalami dua reproduksi. Ada reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual. Kira-kira ada yang bisa menebak gak? Kira-kira hewan apa nih? Nah, jadi hewan ini merupakan ubur-ubur. Jadi si ubur-ubur ini
semua ubur-ubur mengalami reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual. Jadi gimana sih caranya si ubur-ubur ini melakukan reproduksi seksual atau siklus hidup dari ubur-ubur ini? Yuk kita simak penjelasan dari Istana. Nah, ubur-ubur yang ada di laut biasanya itu dalam bentuk medusa berkembang biak secara generatif membentuk yang namanya larva. Nah, si larva ini nanti akan membentuk yang namanya polip. Nah, si polip ini berkembang biak secara aseksual dengan membentuk tunas sehingga tersusun atas yang namanya strobula atau strobilus. Nah, polip strobilus nanti akan mengalami reproduksi aseksual lagi dan dapat terlepas sehingga membentuk yang namanya evira. Si evira ini nanti lama-kelamaan akan berkembang menjadi medusa dan menjadi ubur-ubur. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual pada hewan. Kita juga sudah membahas mengenai siklus hidup pada ubur-ubur yang mengalami dua fase, yakni reproduksi seksual dan juga aseksual. Nah, silakan untuk hari ini kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Ustazah siapkan untuk kalian lalu dikumpulkan. Nah, untuk pelajaran kita hari ini Ustazah cukupkan sekian. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa bahagia, tetap semangat dimanapun kalian berada. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.